bercerita bahwa dia diganggu makhluk-makhluk penunggu daerah sini, hingga hampir saja mengancam nyawanya. Hingga pada akhirnya dia tidak berani melihat apapun kecuali ke arah api, sampai aku dan Mas Wahid datang. Cerita Anton. Pendakian ini memang tidak seperti biasanya. Meski aku baru beberapa kali mendaki gunung, tapi aku bisa membedakan mana suasana yang nyaman dan mana yang kurang nyaman saat berada di gunung, terutama dalam hal mistis. Sejak awal memulai perjalanan, perasaanku sudah tidak enak. Aku merasa diikuti sesuatu yang aku tak mengerti itu apa. Aku merasa tidak melanggar pantangan apapun. Aku pun yakin Henry juga sama. Tapi aku tak tahu bagaimana dengan Mas Wahid, orang yang baru kukenal di base camp tadi, dan bergabung denganku dan Henry di pendakian ini. Semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi nanti. Sepanjang perjalanan, aku terus berusaha melawan perasaan mengganjal ini. Hingga pada akhirnya kami sampai di pos 2. Dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, maka kami memutuskan malam ini beristirahat di pos 2 saja. Karena sepertinya terlalu berbahaya jika kami melanjutkan pendakian. Usai menyalakan api unggun dan makanan yang dimasak telah siap, kami pun menikmati makan malam bersama. Hingga kami dikagetkan oleh suara keras seperti dinding bedeng yang dilempar dengan suatu benda. Perlu diketahui, bedeng ini terbuat dari kayu untuk rangkanya, dan dinding serta atapnya menggunakan seng. Sehingga ketika dipukul akan menimbulkan suara yang sangat keras. Mas Wahid dan Henry berinisiatif memeriksa keluar. Mereka khawatir akan datangnya binatang liar. Aku memang sengaja tidak ikut selain malas. Makananku juga belum habis kunikmati. Paling mereka tidak lama, jadi sebaiknya aku tetap di sini saja. Begitu batinku. Setelah mereka berdua keluar, aku kembali bersantai menikmati makan malam sambil menghangatkan badan di depan api unggun. Hingga beberapa waktu, aku baru menyadari jika mereka sudah terlalu lama keluar, belum juga kembali ke sini. Henry, teriakku memanggil. Jika dia berada di luar bedeng, seharusnya mendengar teriakanku. Tapi tak ada jawaban sama sekali dari sana. Baik dari Henry maupun Mas Wahid. Merasa sedikit khawatir dengan keadaan mereka, aku pun inisiatif memeriksa keluar. Aku berjalan memutar menuju tempat Henry dan Mas Wahid tadi. Tapi ketika sampai di lokasi, aku tak mendapati siapapun. Lantas, kemana mereka? Sialan, ternyata aku ditinggal sendiri, batinku. Saat memeriksa keadaan sekitar, aku melihat sesuatu tergeletak di tanah. Bentuknya bulat seperti bola. Entah kebodohan yang datang dari mana, atau mungkin karena dorongan rasa penasaran. Aku pun mendekati benda itu untuk memeriksanya. Aku mendekatkan kepalaku pada benda itu supaya bisa melihat lebih jelas. Saat aku sedang mengamatinya dengan seksama, tiba-tiba sepasang mata terbuka dari benda itu. Ya, benar sekali. Benda itu ternyata adalah kepala. Aku terperanjat hingga hampir terjerambab. Masih dalam kekagetanku, tiba-tiba kepala itu melayang mendekatiku. Kali ini telah terlihat mulut yang terbuka dengan giginya yang runcing. Terdengar suara tawa yang cukup nyaring dan mengintimidasi. Ya, benar. Kali ini aku sangat ketakutan. Aku berusaha menghindari makhluk itu. Tapi aku benar sendirian. Henry dan Mas Wahid entah berada di mana. Semua tempat kurasa sudah tidak aman lagi bagiku saat ini. Aku berusaha bergerak pelan menghindari makhluk itu. Setidaknya aku harus masuk ke dalam bedeng dulu. Siapa tahu aku akan aman di sana. Ketika aku bergerak, makhluk berbentuk kepala tanpa badan yang melayang di depanku. Hanya diam saja tak bergerak. Tetapi tatapan matanya terus mengarah padaku. Mulutnya masih terbuka mengeluarkan lendir yang sangat menjijikan. Aku berusaha tidak memperdulikannya. Tetapi ketika aku telah berhasil menghindari makhluk itu dan hendak menuju ke arah depan bedeng dari sisi samping, aku melihat sesosok makhluk berambut sangat panjang dengan pakaian putih menghadang jalanku. Mungkin ini yang disebut kuntilanak. Jarak kuntilanak itu denganku sangatlah dekat, mungkin hanya sekitar 2 meter. Dia pun tidak bergerak sama sekali.
Tetapi dari telingaku aku mendengar suara tawanya yang khas. Tawa mengikik sangat menyeramkan yang terdengar seolah menggema dari kejauhan. Panik, itu yang kurasakan saat itu. Aku sungguh bingung harus berbuat apa. Dari depan dan belakangku sama-sama dihadang makhluk menyeramkan yang sangat tidak kuharapkan kehadirannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku pun berlari menjauh menuju ke arah rimbunan semak di samping bedeng. Aku berpikir untuk menghindari kedua makhluk itu dulu, lalu memutar dan kembali ke arah bedeng. Saat aku berlari, tiba-tiba kakiku seperti tersandung sesuatu, seperti akar, hingga aku pun tersungkur. Aku berusaha mengatur nafasku. Sejenak kulihat ke belakang, ternyata kedua makhluk tadi tidak mengikutiku. Aku sedikit lega, tetapi ketika aku kembali memandang ke depan, aku pun seketika tercekat tepat di depanku. Kini berdiri sesosok makhluk berukuran sangat besar, dengan bulu panjang menutupi sekujur tubuhnya. Di kepalanya terlihat ada tanduk, matanya merah menyala dan di mulutnya terdapat taring yang cukup panjang. Makhluk itu menatapku sambil menyeringai. Dalam ketakutan yang telah sepenuhnya menguasaiku, aku tak lagi mampu menggerakkan tubuhku. Seluruh persendianku terasa sangat kaku. Bahkan untuk memejamkan mata pun aku tak mampu. Aku seolah sedang dipaksa untuk terus melihat makhluk di depanku ini. Yang kuharapkan saat ini adalah pingsan, supaya aku tak lagi melihat kengerian itu. Tetapi entah bagaimana, kesadaranku masih sepenuhnya utuh. Tak berapa lama kemudian, makhluk itu bergerak, tepatnya tangannya yang bergerak. Sekilas kulihat cakar yang tajam dari balik bulu-bulu yang menutupi tangannya. Dengan tangan yang sangat panjang itu, dia bergerak hendak meraihku, atau mungkin tepatnya hendak menyerangku dengan cakarnya. Aku berusaha menggerakkan badanku untuk menghindar, tetapi sia-sia. Seluruh badanku masih kaku, hingga ketika tangan makhluk itu hampir mengenaiku, tiba-tiba, semuanya gelap. Aku telah kehilangan kesadaranku. Aku merasakan dingin di sekujur badanku. Bahkan aku merasakan pakaianku basah. Perlahan kubuka mataku. Gelap, itu yang pertama kali kurasakan dengan pandanganku. Namun perlahan kulihat setitik cahaya berwarna jingga yang bergerak-gerak tak beraturan. Ketika pandangan mataku telah kembali sepenuhnya, aku menyadari bahwa yang kulihat itu adalah api. Api dari perapian yang kami buat di dalam bedeng. Ternyata aku saat ini berada di depan bedeng. Entah bagaimana aku bisa sampai di sini. Terakhir, kuingat aku berada agak jauh dari samping bedeng dan dihadang makhluk hitam besar yang hendak menyerangku. Perlahan ku gerakkan badanku. Aku berusaha berdiri dan berjalan menuju ke dalam bedeng. Aku harus mengganti bajuku yang telah basah oleh hujan dengan baju yang kering. Itu yang pertama aku pikirkan, karena aku takut akan terserang hipotermia. Saat aku sedang berjalan tertatih, aku kembali mendengar suara-suara seperti suara tangis, tertawa, orang bicara, dan suara langkah. Begitu terus-menerus, meski dengan bersusah payah. Akhirnya aku sampai juga di dalam bedeng. Aku segera mengganti pakaianku, lalu duduk di dekat api. Aku terus duduk di dekat api dan terus memandang ke arah api. Aku tak berani memandang ke arah lain karena aku sangat menyadari bahwa ada banyak sekali makhluk gaib di sekelilingku. Bahkan dari sudut mataku aku bisa melihat mereka. Terkadang terlihat seperti pocong, lalu kuntilanak, lalu berganti sosok orang tua, berganti lagi sosok hitam besar. Begitu terus-menerus. Entah sudah ada berapa jenis yang menampakkan diri. Hingga beberapa waktu kemudian, aku merasa ada tangan yang memegang pundakku. Aku berjingkat sangat ketakutan sambil berteriak, "Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku, Henry sama Mas Wahid," ucapnya. Awalnya aku masih ragu, takut bahwa itu adalah makhluk gaib yang sedang menyerupai temanku, Henry. Tetapi ketika beberapa saat ku amati, ternyata itu benar mereka berdua. Aku sangat lega mereka telah kembali ke sini. Bukan hanya lega karena mereka tak apa-apa, tapi juga lega karena aku tak lagi sendirian. Jadi, setidaknya kami bisa melawan rasa takut bersama-sama.
Tidak banyak hal yang bisa kami lakukan malam ini. Suasana tidak banyak berubah. Hanya hujan yang semakin mereda. Namun masih menyisakan rinai yang membuat suasana mencekam semakin kental. Kami bertiga masih duduk mengelilingi perapian yang terus kami jaga supaya tidak padam. Beruntung persediaan kayu kering masih cukup banyak, sehingga kami tak perlu khawatir perapian ini padam karena kehabisan bahan bakar. Di luar sana, masih banyak aktivitas penghuni gunung yang tak jarang menunjukkan eksistensinya. Terkadang terdengar suara langkah kaki di samping bedeng. Suara benda yang dilempar ke atap bedeng yang menghasilkan suara cukup gaduh dan berhasil mengagetkan kami, serta kelebetan bayangan-bayangan melintas di depan bedeng. Tetapi tak satu pun dari mereka yang menampakkan wujudnya di depan kami, seperti mereka menampakkan diri di depan Anton sebelumnya. Tak satu pun dari kami yang bisa tidur. Rasa takut yang menyelimuti kami saat ini memaksa kami terus untuk berjaga. Hingga malam semakin larut, entah sudah jam berapa, Mas Wahid terlihat beringsut merebah di depan perapian. Mungkin dia sudah terlalu lelah. Aku dan Anton masih tetap terjaga mengobrol tentang apa saja. Kami berdua memang tidak berniat untuk tidur, karena kami khawatir mendapat gangguan ketika kami terlelap. Hingga saat kami sedang asyik menikmati kopi, tiba-tiba Mas Wahid berdiri lalu melihat keluar bedeng. Cukup lama dia berdiri tanpa melakukan apapun. Aku dan Anton pun hanya melihatnya. Kami hanya penasaran apa yang hendak dilakukannya. Tiba-tiba Mas Wahid berbicara sendiri, atau lebih tepatnya meracau, karena tidak jelas yang diucapkannya. Dan tak lama tiba-tiba dia berlari keluar menembus kegelapan dan rinai hujan yang masih turun dengan lembut namun menakutkan. Aku dan Anton hanya saling pandang setelah melihat kelakuan Mas Wahid. Menyadari ada yang tidak beres, kami berdua mengambil senter lalu keluar mencari keberadaan Mas Wahid. Kami khawatir atas keselamatannya. Meskipun kami baru kenal, tetapi sebagai sesama pendaki gunung, apalagi kami mendaki bersama dalam satu tim, kami pun merasa bahwa kami semua adalah saudara. Aku dan Anton menyusuri area sekitar pos untuk mencari Mas Wahid. Namun kami tak dapat menemukannya. Tak jarang kami juga berteriak memanggil namanya. Tak satu pun jawaban yang kami dengar. Justru kami malah mendengar suara-suara aneh dari penghuni gunung ini. Seperti suara tertawa, suara orang mengobrol, bahkan suara geraman harimau yang kami dengar samar-samar terbias suara hujan. Merasa nihil hasil pencarian kami pun memutuskan kembali ke bedeng. Siapa tahu Mas Wahid sudah kembali. Sesampainya di bedeng, kami merasa lega karena ternyata Mas Wahid sudah berada di dalam bedeng sedang duduk menghadap ke perapian. "Dari mana tadi, Mas?" tanya aku ketika aku telah sampai di hadapannya. Tak ada jawaban dari Mas Wahid. Bahkan dia sama sekali tak menghiraukan kedatangan kami. Dia masih tetap diam memandang ke arah api. Mas Wahid," panggilku lagi. Dia tetap masih diam membatu tak memperdulikan kami. Hingga ketika aku hendak memegang pundaknya, tiba-tiba dia menepis tanganku lalu menatapku tajam. Aku yang terkaget seketika mundur beberapa langkah. Tak berbeda dengan Anton, dia juga melakukan hal yang sama. Mas Wahid lalu berdiri dan menatap kami berdua bergantian, masih dengan tatapannya yang tajam. Namun kali ini, diiringi dengan senyumnya yang menyeringai. Kami berdua sungguh ketakutan dibuatnya. "Kalian semua pengganggu," ucap Mas Wahid diselingi dengan geraman seperti geraman harimau. Mungkin ini yang disebut kesurupan, batinku. Mirip seperti yang pernah diceritakan orang-orang. Aku memang tak tahu pasti bagaimana orang kesurupan. Mungkin ini pertama kalinya aku melihat langsung. Dan jujur saja, aku bingung bagaimana menghadapinya. "Dia harus ikut denganku," ucap Mas Wahid lagi. Karena sudah merasa sangat tersudut, akhirnya aku berusaha mengumpulkan keberanianku. Bagaimanapun juga kami harus selamat. Begitu yang kupikirkan. "Siapa kamu dan apa maumu?" ucapku tegas kepada Mas Wahid.
atau tepatnya kepada sosok yang merasukinya. Aku penguasa wilayah ini. Kalian lancang memasuki wilayahku dan membawa sesuatu yang mengotorinya. Ucapnya lagi. Apa maksud makhluk itu? Seingatku, kami datang dengan cara yang baik. Bahkan semua sampah yang kami hasilkan pun kami kumpulkan untuk besok dibawa turun lagi. Jadi, sebetulnya kami mengotori apa? Pikirku sedikit kebingungan. Apa maksudmu? Kami tidak mengotori apapun. Cepatlah pergi dari tubuh temanku. Ucapku lagi. Dia harus ikut denganku. Hahaha. Usai mengucapkan itu, Mas Wahid tiba-tiba melompat melewati perapian langsung menuju ke depan bedeng yang berupa dataran agak lebar. Di depan bedeng itu, Mas Wahid merangkak ke sana kemari, mirip seperti harimau sambil terus mengeram. Sesekali dia berguling, dia juga mencakar-cakar tanah sambil sesekali memakannya. Ya, benar, dia memakan tanah merah basah di depan bedeng ini. Aku dan Anton segera mendekati Mas Wahid. Aku berusaha menangkapnya. Tapi setiap kali aku menangkap tubuhnya, dia langsung berontak bahkan melemparkanku. Tenaganya sungguh luar biasa. Aku dan Anton sangat kewalahan menghadapi Mas Wahid yang sedang kerasukan. Beberapa waktu kami saling berjibaku hingga seluruh badan dan baju kami kini telah basah dan kotor terkena lumpur. Mungkin merasa ada perlawanan, sosok yang merasuki Mas Wahid kini mengamuk. Dengan menggunakan tubuh Mas Wahid, dia mulai berusaha menyerang kami. Beruntung aku dulu sempat mengikuti perguruan silat. Jadi sedikit banyak aku bisa menggunakan teknik silat untuk menghindari serangan Mas Wahid. Hingga suatu ketika aku mendapatkan sedikit kesempatan saat Mas Wahid sedang menyerang Anton. Sehingga pertahanannya sedikit terbuka. Tak mau buang kesempatan, aku segera melayangkan tinju kananku ke arah pipi kiri Mas Wahid. Entah apa kekuatan dari mana. Ketika tinjuku tepat mengenainya dengan telak, Mas Wahid langsung tersungkur tidak bergerak. Aku jatuh terduduk. Kurasakan seluruh badanku sakit dan sangat kelelahan. Nafasku memburu. Kulihat Anton kondisinya juga tak berbeda denganku. Kucoba atur nafas dulu. Ketika sudah sedikit tenang, aku beranjak mendekati Mas Wahid. Tubuhnya masih tergeletak di tanah. Aku memeriksanya dan ternyata dia masih bernafas. Berarti dia hanya pingsan. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Tapi jika dipikir pun, tak mungkin aku sampai mencelakainya jika hanya memberi satu pukulan saja. Bersama Anton, aku membawa Mas Wahid ke dalam bedeng. Anton melepas pakaian Mas Wahid sedangkan aku membongkar ranselnya untuk mencari baju yang masih kering. Beruntung aku mendapatkannya. Dengan segera kami mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian kering, karena memakai pakaian basah dalam kondisi seperti ini sangat beresiko terserang hipotermia. Usai mengganti pakaian Mas Wahid, aku dan Anton juga bergiliran mengganti baju kami. Usai berganti pakaian, kami semua kembali duduk di dekat perapian untuk menghangatkan badan. Kami juga memasak air untuk keperluan nanti. Setelah beberapa waktu, Mas Wahid mulai bergerak. Nampaknya dia mulai siuman. Aduh, ini pipiku kenapa sakit banget ya? Ucapku ketika kesadarannya sudah pulih. Tadi gak tahu kenapa Mas Wahid tiba-tiba gak sadar. Lalu lari keluar dan nabrak pohon di depan itu Mas. Ucapku berbohong. Kupikir memang sebaiknya tidak kuceritakan dulu kejadian yang sebenarnya. Setidaknya sampai kami turun besok. Anton pun sependapat denganku. Kalian yang ganti pakaianku? Tanyanya lagi. Iya Mas, tadi basah dan kotor karena Mas Wahid hujan-hujanan, jawab Anton. Aneh, padahal seingatku aku tadi tidur. Kenapa tiba-tiba bangun badanku sakit semua? Pipiku juga sakit banget kayak habis kena pukul. Dan bajuku juga sudah kalian ganti. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Mas Wahid lagi. Besok aja pas sudah turun kita ceritain Mas. Sekalian ada yang mau aku tanyain, jawabku. Baiklah, sekarang kalian mendingan istirahat aja, biar gantian aku yang jaga. Sambungnya. Udah terlanjur gak ngantuk Mas. Lagian, kayaknya bentar lagi juga udah pagi. Nanti sekalian tidur di base camp aja, sekarang mendingan ngopi. Jawab Anton sedikit mencairkan suasana. Pada akhirnya kami bertiga bergadang sampai pagi di sini, ditemani kopi, rokok, dan cerita-cerita pengalaman kami masing-masing.
Hingga tak terasa, hari mulai terang. Pagi kini telah menjelang, hujan telah sepenuhnya reda. Berganti suasana cerah dengan semburat mentari pagi yang menghangatkan. Usai sarapan dan berbenah, kami memutuskan tidak melanjutkan pendakian ini. Kami sepakat turun ke base camp bersama-sama. Selain badan sudah terlalu lelah, ingatan teror semalam juga masih lekat dalam ingatan kami. Jadi keputusan untuk turun adalah jalan yang terbaik. Sepanjang perjalanan turun tidak ada hal menarik yang perlu diceritakan. Perjalanan kami lancar hingga sampai di base camp di siang hari. Sesampainya di base camp kami membahas kejadian semalam. Aku dan Anton bercerita tentang kejadian yang dialami Mas Wahid, termasuk ketika aku terpaksa harus melayangkan bogem padanya. Dia tidak marah apalagi dendam. Justru dia berterima kasih karena dia merasa bahwa kami berdua telah menyelamatkannya. Oh iya, semalam katanya kamu mau tanya sesuatu, Hen, tanya Mas Wahid. Iya Mas, sebenarnya Mas Wahid bawa apaan? Kenapa penunggu gunung ini sampai marah pada kita? Tanyaku. Akhirnya Mas Wahid bercerita bahwa dia memiliki semacam pegangan untuk menjaga diri. Dan nampaknya penunggu gunung ini tidak menyukai apa yang dibawanya itu. Atau ada semacam energi yang bertolak belakang sehingga membuat penunggu gunung ini ingin mencelakai kami, terutama Mas Wahid. Mengenai aku yang tiba-tiba bisa merobohkan Mas Wahid hanya dengan sekali pukulan, sampai saat ini masih menjadi misteri. Karena aku merasa tidak pernah memiliki pegangan apapun. Aku juga bukan orang menyukai hal-hal yang bersifat gaib. Aku hanya bermodal keyakinan saja aku bisa merobohkannya ketika hendak memukulnya. Mas Wahid berkali-kali meminta maaf kepada kami karena gara-gara dia, kami berdua juga hampir celaka. Dan sebagai permintaan maaf, dia mentraktir kami makan sampai puas di base camp ini. Menjelang sore kami memutuskan pulang. Aku dan Anton akan ke Temanggung, mampir ke rumah saudara Anton di sana. Sedangkan Mas Wahid kembali ke kota asalnya. Sebetulnya waktu itu kami sempat bertukar alamat. Hanya alamat, karena waktu itu kami belum memiliki ponsel. Tetapi alamat yang diberikan Mas Wahid kepada kami hilang entah kemana. Demikian cerita pendakian gagal kami di Gunung Sumbing waktu itu. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Jika ada hal buruk, sebaiknya dijadikan sebagai pengalaman untuk tidak ditiru. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa menghargai dimanapun tempat yang dia datangi. Jangan bersombong dengan apa yang kita miliki atau kita kuasai, karena hal itu justru bisa berbalik merugikan diri kita sendiri.